Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan membahas khurafat yang lebih keren lagi teman-teman. Yang lebih lucu. Ya. Katanya Habib ini ada seorang wanita yang diangkat menjadi wali. Jadi walinya cewek ini teman-teman ya. Kan biasanya walinya yang cowok tuh. Sekarang kisah wali perempuan. Kisah wali cewek. Kisah wali wadon. Ya. Jadi lucu teman-teman. Jadi diangkatnya dia menjadi wali itu, dia mendapatkan bisikan teman-teman. Ya, bisikan di malam hari. Ada dia mendengar kalimat wasal tu'to, mintalah nanti kamu akan diberi. Nah kemudian si wali cewek ini ya, calon wali cewek ini akhirnya dia mengadukan kepada gurunya. Ya kan dia ngaji gitu ya, kepada gurunya adukan, ya Syekh, saya semalam bermimpi dan mendengar kalimat wasal tu'to, mintalah kamu akan diberi. Baik, kemudian gurunya mengatakan, wahai Syekhah Sultanah, namanya dia Syekhah Sultanah, wahai Syekhah Sultanah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar melainkan bertemu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mintalah kamu bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya karena dari bisikan tadi yang berbunyi mintalah nanti akan kamu diberi, maka Syekhah Sultanah tadi, wali cewek ini, akhirnya dia minta agar senantiasa bersanding bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga teman-teman kalau terjadi masalah apapun katanya, orang-orang bertanya kepada Syekhah Sultanah ini, wali cewek ini, ya, kemudian dia langsung minta, ya, mengadu kepada Rasulullah SAW tentang masalah-masalah yang ada pada umat waktu itu. Ya, jadi setiap kali ada orang yang mau bangun rumah, cocoknya di hari apa ini? Maka kata Syekhah Sultanah, tunggu dulu, saya akan nanya sama Nabi dulu. Ya, kemudian kalau ada yang ingin nikahin anaknya, maka dia sebentar, saya mau nanya kepada Nabi dulu. Subhanallah teman-teman. Jadi berangkat menjadi wali, kemudian dia menjadi dukun teman-teman ya, jadi dukun. Jadi orang-orang berbondong-bondong berdatangan minta hajat, nanyanya kepada Syekhah Sultanah dengan anggapan dia langsung nanti tanya kepada Rasulullah. Hada buhtanun adim. Ini kedustaan yang sangat nyata teman-teman ya, karena nggak mungkin, mustahil seseorang bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqdatan, yaitu dalam keadaan sadar. Baik teman-teman, saya akan jelaskan ya, jelaskan nas-nas terkait nggak mungkin, mustahil seseorang bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan sadar. Kita dengarkan dulu teman-teman kisahnya dari Habib ini, nanti baru kita reaction. Dulu di Tahrim itu ada namanya Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Orang awam. Tempatnya dekat di Sayyidina Muhajir ilallah. Mudah-mudahan bisa ditakdirkan ke kota Tahrim insyaallah. Amin Allahumma. Syekhah Sultanah ini orang awam. Orang awam. Biasa istimewanya satu, punya sidik. Setiap ada kiai datang, habaib datang, masyayikh datang, ngaji dicatat, ngaji dicatat, sampai satu saat Syekhah Sultanah ini mendapatkan hatif. Hatif itu suara tanpa orang. Makanya dulu sebelum ada HP ini, telepon itu bahasa Arabnya apa? Hatif, iya kan? Dulu kan terkenalnya hatif, telepon dodo itu apa namanya terkenalnya? Hatif, ada suaranya nggak ada orang, itu namanya hatif. Dan ini dikenal oleh para sufi, oleh para ahli tasawuf, hatif itu adalah suara yang nggak ada orangnya.
Biasanya dari apa namanya malaikat atau yang lain, ilham dari Allah atau apa namanya dari malaikat. Itu namanya hatif, suara tanpa orang. Dapat ilhamnya. Kesel banget. Namanya dari malaikat. Itu namanya hatif, suara tanpa orang. Namanya. Ada orangnya, tidak ada orangnya tapi ada suaranya. Kalau malam namanya kentut. Paham? Orangnya tidur tapi ada suaranya. Itu bukan hatif, kentut namanya itu. Minta dipukuli kalau kayak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hatif. Pada waktu itu Syekh Sultana mendengarkan suara. Apa suaranya? Saltuto. Minta maka kau akan diberi. Ya apa ini? Minta kamu akan diberi. Orang soleh, orang soleha, Syekh Sultana bangun tidur langsung datang ke gurunya. Datang ke gurunya ngomong, ya Syekh, saya ini malam-malam dengar suara tanpa orang hatif, disuruh minta. Apa yang harus aku minta? Seandainya ada satu permintaan, apa yang harus aku minta? Kata syekhnya, ya Sultanah, Syekh Sultanah, ketahuilah tidak ada kenikmatan di dunia ini melebihi daripada bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan di akhirat tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melainkan daripada melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Syekh Sultana minta, ya Allah, kalau engkau kabulkan, izinkan aku bersama Rasulullah setiap saat. Makanya Syekh Sultana ini menjadi langsung permintaannya tinggi, mintanya besar, sampai dikatakan oleh Syekh Sawaf mengatakan, idza baqa ilmul akhbar, jika ingin tahu kabar-kabar, ja'ahun nabi wastiddar, Nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekh Sultana. Makanya orang dulu di daerah Tarim, di luar Tarim, kalau Syekh Sultana itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Itu apa namanya? Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultana. Syekh Sultana, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Kamu nikahkan anak, sebentar, masuk ke Nabi. Sampai idza baqa ilmul akhbar ja'ahun nabi wastiddar. Ini keistimewaannya Syekh Sultana. Nah, di sini ada yang menarik. Lihat teman-teman, subhanallah, hadza buhtanun azim. Maha suci Allah. Ini sungguh kedudukan yang sangat nyata, teman-teman. Baik teman-teman, kita ulangi sedikit kisah dari Habib ini. Jadi salah seorang yang bernama, seorang wanita ya, Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi, yang nanti akan mendapat ilham, akan diangkat menjadi wali. Ya. Jadi dia katanya orang biasa. Sebenarnya dia orang biasa, hanya saja dia katanya rajin datang ke kajian. Ke kajiannya para habib, para syekh gitu ya. Rajin belajar lah, menuntut ilmu. Pada suatu hari dia mendengar bisikan. Kata dia tadi ilham. Katanya ilham itu bisikan ini dari malaikat. Ya, dari malaikat katanya yang mengatakan wasal tu'ta. Wahai Syekhah Sultanah, mintalah kamu akan diberi. Iya. Mintalah kamu akan diberi. Kemudian dia terngiang-ngiang dengan bisikan tadi, wasal tu'ta tadi. Mintalah kamu akan diberi. Ini bisikan dari siapa gitu ya. Kemudian dia ngadukan kepada gurunya. Ya Syekh, saya semalam bermimpi, bukan bermimpi, mendengar bisikan. Ya, mendengar bisikan kalimat wasal tu'ta. Mintalah nanti kamu akan diberi. Maka kata syekhnya, wahai Syekhah Sultanah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar di dunia ini melainkan kenikmatan bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situlah, dari wasiat itulah, dari saran dan nasihat gurunya tadi, maka Syekh Sultanah minta agar senantiasa bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya dikabulkanlah permintaan Syekh Sultanah. Dia setiap hari bisa bertemu dengan Nabi. Jadi Nabi itu ada di kamarnya setiap hari. Menjadi simpanannya begitu ya. Na'udzubillah. Ini tanakus ya. Ini pelecehan kepada hak Nabi alaihi salatu wassalam.
Sehingga orang-orang kalau ada punya hajat katanya tadi. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Sudah menjurus kepada perkara-perkara yang berbau kesyirikan di sini. Jadi minta hajatnya ini kepada manusia, kepada makhluk. Orang ingin bangun rumah, ingin nikahin anaknya, atau hajat yang lain, nanyanya kepada Syekh Sultana. Kira-kira hari apa yang baik? Ya, nanti dia tunggu dulu. Saya mau nanya kepada Nabi yang ada di kamar. Nauzubillah. Jadi dia bertemu, bisa bicara kepada Nabi, berinteraksi gitu ya, saling bertanya dalam kondisi sadar. Nauzubillah teman-teman, ini sebuah kedustaan dan akidah yang menyimpang, bertentangan dengan akidah yang sahih. Ya, bayangkan orang ingin nikah, ya, bertanya kepada Syekh Sultana, ya tentang hari yang cocok. Padahal semua hari itu baik. Ingat, semua hari baik. Karena Allah menciptakan masa, waktu dan tahun dan bulan. Enggak ada hari sial, enggak ada teman-teman. Enggak ada yang namanya hari sial. Kemudian, gue sama tadi. Kalau orang ingin, ada hajat-hajat yang lain, ya, maka tunggu dulu. Saya mau nanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Na'udzubillah. Baik teman-teman, kita akan koreksi teman-teman. Lantas bagaimana sih seseorang, apakah mungkin bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar atau terjaga? Ini jelas bertentangan dengan banyak dalil. Ini mustahil dan banyak bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama teman-teman, bahwasanya orang yang sudah meninggal tidak mungkin kembali ke alam dunia. Saya ulangi lagi, orang yang sudah meninggal, siapapun ya, kalau sudah meninggal, sudah wafat, tidak mungkin kembali ke alam dunia. Ingat penyesalan orang-orang yang telah menyanyiakan amal soleh ketika di dunia. Apa kata mereka? Qala rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan aku ke alam dunia. La'alli a'malu solihan. Barangkali saya bisa beramal soleh atas apa yang dulu saya tinggalkan. Dan mustahil, Allah nggak bakal mungkin mengembalikan mereka ke alam dunia. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis, ketika terdengar kabar wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian sahabat tidak percaya. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung berkhutbah di tengah-tengah manusia. Beliau mengatakan, "Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. "Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut." Maka barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup, tidak akan mati. Kemudian beliau membawakan sebuah firman Allah Ta'ala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan wafat, dan mereka seluruh manusia juga akan wafat. Ini dalil yang pertama. Ya, ini bukti alasan yang pertama, orang yang meninggal dunia tidak akan kembali ke alam dunia. Baik, yang kedua teman-teman. Alasan yang kedua. Ya, bantahan yang kedua adalah orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat itu berada di alam barzakh dan nanti akan dibangkitkan ya dari alam kubur ketika hari kiamat kelak. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Sesungguhnya saya adalah penghulu dari anak Adam. Lihat, penghulu pertama ya. Kemudian apa kata Nabi? Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Perhatikan sih teman-teman. Dan saya yang pertama kali nanti akan dibangkitkan di alam kubur. Ya. Jadi nanti Rasulullah pertama kali yang akan dibangkitkan dari alam kubur. Dan pertama kali yang diizinkan, ya, dan pertama kali orang yang memohon syafaat
dan pertama kali orang yang diizinkan memberi syafaat. Ya. Artinya seseorang bisa bangkit nanti di alam kubur nanti di hari kiamat. Jadi Rasulullah baru bisa bangkit dari alam kubur nanti pada hari kiamat. Ya, ingat, bangkitkan nanti di hari kiamat. Pertama kali dibangkitkan dari alam kubur itu Rasulullah SAW. Jadi nggak mungkin di dunia ini dia keluyuran begitu teman-teman. Nggak mungkin. Ya, karena Rasulullah menyatakan dengan hadisnya sendiri, yang pertama kali nanti yang akan dibangkitkan dari alam kubur yaitu saya. Tapi nanti di hari kiamat ya, bukan anggapan orang-orang sufi seperti ini kemudian Rasulullah berkeliaran setiap saat di rumahnya mendatangi maulid-maulid dia. Enggak, ini kedustaan. Ini bertentangan dengan dalil. Ya, ingat, orang yang berada di alam barzakh tidak mungkin lagi ya kembali ke alam dunia kecuali nanti di hari kebangkitan, jadi dari kiamat. Paham teman-teman ya sampai sini? Baik, yang ketiga, tidak ada riwayat yang sahih. Tidak ada riwayat yang sharih yang menegaskan bahwasanya keluarganya Nabi atau para sahabatnya mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam setelah wafatnya. Dan ini nggak ada riwayat yang sahih. Nggak dijumpai sama sekali riwayat yang menegaskan bahwasanya keluarga Nabi dan para sahabat mereka terus bertemu dengan Nabi dalam kondisi terjaga setelah wafatnya beliau. Ya teman-teman, ini mustahil. Tidak ada riwayat. Padahal mereka, para sahabat, keluarga Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka orang yang paling merindukan Nabi. Orang yang paling mencintai Nabi. Ya, nggak ada riwayat yang menjelaskan mereka bolak-balik bertemu dengan Nabi setelah wafat. Lantas siapa ini? Ya, wali wadon tadi, wali cewek tadi. Kok seenaknya katanya bisa bertemu dengan Nabi berkali-kali, bahkan berbincang-bincang, menanyakan suatu masalah, keren sekali ya. Sebagai bukti teman-teman, pernah terjadi perselisihan antara Fatimah dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah warisan. Kalau seandainya ya Nabi bisa hadir dalam keadaan sadar, langsung saja kan, Fatimah kan anaknya, putrinya, tanya langsung ke Nabi, ngapain harus berselisih dengan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar juga ngapain ya ribut-ribut masalah warisan, gara-gara apa? Gara-gara warisan. Langsung saja tanya sama Nabi, bagaimana solusinya? Kan begitu. Tapi nyatanya banyak terjadi perselisihan di tengah-tengah kalangan sahabat. Kalau seandainya ya bisa bertemu dengan Nabi dalam kondisi sadar, maka tentunya mereka akan langsung bertanya kepada Nabi tentang solusi dari perselisihan itu. Ada lagi teman-teman, kita tambahkan lagi. Terjadi perselisihan, bahkan peperangan antara sahabat. Lihat ini, antara sahabat. Masih ingat perang Siffin? Perang Jamal? Ya, tentang perselisihan antara sahabat Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya mereka, para sahabat, bisa bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi sadar, nggak mungkin terjadi perselisihan. Tanyakan saja, ya Rasulullah, ini gimana solusinya? Ini gimana caranya? Kok ternyata si wali cewek tadi kok gampang sekali ya? Tunggu dulu. Ada orang yang nanya tentang apa tadi? Hari terbaik, hari pernikahan. Tunggu dulu, ntar saya mau nanya Nabi. Hari yang baik itu apa? Nauzubillah. Hebat ya? Melebihi kehebatan para sahabat dan para tabi'ut tabi'in. Bahkan melebihi dari putri Rasul SAW sendiri. Ini siapa tadi? Wali cewek tadi, Syekhah Sultanah tadi. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang keempat, konsekuensi orang yang bertemu dengan Nabi dalam kondisi sadar setelah wafatnya. Berarti definisi sahabat Nabi akan terus berjalan. Berarti akan terus ada sahabat-sahabat Nabi. Ya, karena
Yang nama sahabat itu kan bertemu dengan Nabi, kemudian beriman, dan dia mati dalam keadaan Islam. Kalau seandainya Nabi terus bisa didatangi, bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, berarti tidak ada yang namanya definisi sahabat. Jadi banyak sekali para sahabat-sahabat yang lain yang bermunculan nanti di zaman sekarang ini. Dan ini mustahil, dan ini nggak mungkin menyelisih definisi sahabat yang telah ditulis oleh para ulama alul hadis. Ya, lihat teman-teman. Yang seperti ini diceritakan. Paham nggak teman-teman apa tujuannya? Kalau sudah mengaku sering bertemu dengan Nabi, akhirnya bisa jadi dukun tuh orang. Dukun kan? Banyak orang berbondong-bondong datang ke rumahnya. Saya mau kerja ke Arab Saudi. Tolong dong sampaikan ke Nabi bagaimana biar saya nanti di sana itu dapat majikan yang enak. Bos yang baik. Ya. Tolong sampaikan ke Nabi. Oh iya, sebentar. Saya tanya ke Nabi dulu. Ya. Ada lagi yang mau jalan-jalan, mau pergi. Bepergian ke ke tempat yang jauh. Tanya dulu ke syekhnya tadi, ke wali tadi. Ntar saya tanyakan Nabi, biar dapat keselamatan bagaimana caranya. Na'udzubillah teman-teman. Ini akan membawa kepada dosa-dosa kesyirikan. Meminta kepada selain Allah dengan alasan akan bertanya kepada Rasul SAW. Baik teman-teman, dari 4 ya. 4 tadi alasan tadi mustahil. Seseorang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi sadar setelah wafatnya beliau. Maka sebaik-baik seseorang mengikuti jalannya para salafun salih, mengikuti dalil, insya Allah selamat. Khairun nasi qarni, kata Nabi, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Baik teman-teman, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Jadi mulai sekarang jangan percaya, nggak ada ceritanya orang yang mengaku bertemu dengan Nabi dalam kondisi sadar. Ya, dalam kondisi sadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.